Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang jawab? Lupa makan lah. Kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Penghormatan saya kepada Bapak, Ibu, Dewan Juri beserta teman-teman seperjuangan. Takbir. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang bertema pentingnya menjaga ibadah dan waktu salat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dalam sehari semalam kita yang beragama Islam telah diwajibkan untuk melaksanakan salat 5 waktu, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan kepada setiap mukmin dan telah ditentukan waktu-waktunya. Jangan salat subuh waktu zuhur, salat zuhur waktu asar, salat asar waktu maghrib, maghrib waktu isya, isya waktu subuh. Itu namanya salatnya tidak tepat pada waktunya. Dalam sebuah kajian rutin bersama Ustaz Ibnu Hajar menyampaikan bahwasanya ada 3 penilaian salat yang kita kerjakan. Penilaian pertama, salat yang sah. Salat yang sah adalah salat yang memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat sah salat diantaranya Islam, baligh, berakal, suci dari hadas besar dan kecil, menghadap kiblat, maksud waktu salat hingga sesuai dengan rukunnya yang 13, dimulai dari niat dan takbiratul ihram sampai dengan salam. Penilaian yang kedua, salat yang mendapat pahala. Salat yang mendapat pahala adalah salat yang dikerjakan dengan penuh perasaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah kami perintahkan mereka kecuali untuk menyembah Allah dengan penuh perasaan ikhlas dalam agamanya. Penilaian yang kedua ini berlaku setelah terpenuhi penilaian pertama, yaitu sesuai syarat dan rukunnya, dikerjakan ikhlas karena Allah, barulah kita mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Penilaian yang ketiga, salat yang mendapat pahala. Itu yang tadi dekat cek. Senyum. Penilaian yang ketiga, salat yang diterima oleh Allah. Penilaian ketiga ini berlaku setelah terpenuhi penilaian pertama dan kedua, yaitu sesuai syarat dan rukunnya, dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kalau ada yang nanya, ada orang salatnya rajin banget, tapi kok masih mau mencuri, korupsi, bahkan mau melakukan maksiat lainnya, itu tandanya salatnya belum benar
dan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Salatlah bro, karena Nabi Muhammad SAW bersabda dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh. Sesungguhnya amalan yang paling pertama diperhitungkan dari seorang hambanya di hari akhirat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka dia akan beruntung. Jika salatnya buruk, maka dia akan merugi selama-lamanya. Kesimpulannya ialah salat dengan baik dan sempurna dan tepat pada waktunya, sehingga pantaslah kita menjadi salah satu penghuni syurganya Allah di hari akhirat nanti. Amin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Nanti bilang cakap lah. Cakap dah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, boleh kita menumpang mandi lagi. Cakep. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.